Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzul Daniati. Saya dari jurusan Tarbiyah semester 5. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang metode multisensori. Oke, metode multisensori dikenal sebagai metode sistem fonik, visual, auditory, kinestik yang dikembangkan oleh Gillingham dan Stillman. Sedangkan pada metode multisensori ini juga dikembangkan oleh Yusuf. Menurut Yusuf, metode multisensori terbagi menjadi dua, yaitu menurut Vernal dan menurut Gillingham. Oke, selanjutnya kita menuju ke poin-poin penting dari metode multisensori. Kali ini kita akan belajar 3 poin penting dari metode multisensori. Yang pertama, pengertian dari metode multisensori. Yang kedua, langkah-langkah metode multisensori. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh metode multisensori. Jadi poin pertama yaitu pengertian dari metode multisensori. Jadi metode multisensori merupakan proses pembelajaran yang melibatkan seluruh penggunaan indera agar siswa dapat belajar secara baik atau secara maksimal untuk dan bermanfaat bagi kehidupannya nanti. Jadi pada metode multisensori ini lebih memfokuskan kepada siswa belajar mengenal huruf secara utuh. Selanjutnya kita menuju kepada langkah-langkah metode multisensori. Poin kedua ini yaitu langkah dari metode multisensori. Yang pertama yaitu kartu ditunjukkan kepada anak, guru mengucapkan huruf dan anak mengulangnya kembali. Jadi pada tahap pertama ini merupakan tahap di mana seorang guru membunyikan huruf atau memperagakan huruf kepada anak-anak didiknya, kemudian anak mengulang kembali huruf yang telah dibunyikan oleh guru tersebut. Kemudian di tahap kedua yaitu guru mengucapkan huruf sambil bertanya huruf apa yang dibunyikan. Jadi pada tahap kedua ini merupakan tahap di mana seorang guru tidak menampilkan kartu tersebut lagi, tetapi hanya membunyikan saja. Kemudian bertanya tadi huruf apa yang dibunyikan atau hukum bacaan apa yang dibunyikan. Misalkan dalam pembelajaran Quran dan hadis yaitu misalkan hukum bacaan. Misalkan dia membacakan hukum bacaan ikhfa, maka dia membacakan milkha, hanya bunyinya saja tetapi tidak ditunjukkan lagi kepada kartunya. Kartu itu disembunyikan. Kemudian kita menuju ke poin ketiga yaitu secara perlahan guru meneruskan kembali. Jadi pada langkah pertama dan kedua tadi pasti ada siswa yang belum mengerti atau kurang mengerti. Jadi tujuan dari langkah ketiga ini yaitu untuk membuat anak-anak yang kurang mengerti itu melihat secara langsung. Misalkan dituliskan pada papan, mungkin mereka akan lebih paham jika dituliskan di papan. Kemudian kita langkah terakhir yaitu anak-anak, di mana seorang guru itu meminta kepada anak untuk menuliskan semua materi atau semua materi yang telah dipelajari dari langkah pertama tadi sampai langkah ketiga tadi untuk dipelajari kembali di rumah. Kemudian kita menuju ke poin ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh metode multisensori. Jadi prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh metode multisensori itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama memanfaatkan aktivitas indera sebanyak mungkin. Jadi di sini bertujuan untuk ketika seorang anak belajar mengenal huruf atau hukum bacaan dalam pembelajaran Quran dan hadis, maka indera yang dimiliki seorang anak itu harus saling digunakan secara semaksimal mungkin. Karena apabila seorang anak tersebut belajar hanya mendengarkan tetapi tidak melihat, maka pengetahuan atau materi yang tertangkap dalam memori otaknya mereka itu kurang maksimal. Mungkin mereka yang tadinya 100% hanya 50% yang mereka pahami. Selanjutnya kita menuju ke prinsip dasar kedua yaitu pengetahuan linguistik. Pengetahuan linguistik merupakan pengetahuan di mana anak mengenal kata secara utuh. Kalau misalkan dalam pembelajaran Quran dan hadis itu, misalkan sebelum anak membaca Al-Quran, maka anak mengenal huruf dulu, huruf-huruf hijaiyah. Karena apabila mau membaca Al-Quran, maka harus mengenal dulu huruf hijaiyah secara utuh, supaya ketika mereka menuju ke tahap selanjutnya itu agak paham terhadap
pembelajaran Quran yang mereka pelajari. Kemudian kita menuju ke prinsip yang ketiga, yaitu memanfaatkan indera sebanyak mungkin. Kalau misalkan dalam proses pembelajaran metode multisensori ini lebih memfokuskan kepada inderanya mereka. Kemudian kita menuju ke poin dimana yaitu di format pengajaran dibuat secara terstruktur. Di sini bertujuan untuk agar siswa itu dapat belajar memanfaatkan indera itu semaksimal mungkin, yaitu seperti dengarkan, katakan, rasakan, lihatlah. Jadi ini merupakan tahap di mana metode multisensori agar dapat belajar siswa itu bermanfaat dan dapat berkembang secara bukan hanya di sekolah tetapi di rumahnya juga. Baik, itulah sekian dari materi yang akan saya bawakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.